Ansar Ahmad akan berpasangan dengan Nyanyang Haris Pratamura. Pratamura, ya. Nyanyang Haris Pratamura ini kita ketahui dia Ya. adalah Ketua anggota DPRD Kepri ya Bang. Iya, terpilih lagi. Terpilih lagi dan dia juga dari latar belakang partai politiknya adalah Gerindra, ya. Gerindra. Pilihannya Pak Prabowo. Betul. Jadi ini surat rekomendasi ini ditekan langsung oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra Pak Prabowo Subianto dan Selamat sore Baca Batam Bos, bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Muhammad Nur dalam edisi Hot News 3 Agustus 2024. Ya. Nah, tadi saya sudah melihat beberapa berita di redaksi. Saya tertarik dengan salah satu berita yang cukup besar. Saya rasa ini berita akan di halaman 1 Batam Post ini. Ya, betul Jo. Nah, karena berita ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, masyarakat Batam nunggu-nunggu ini, atau mungkin para pencinta kopi yang ngomongin politik di kedai-kedai kopi juga bicarakan betul, menunggu nih siapa. Karena kalau untuk Batam sendiri sudah tahu siapa calon-calonnya. Iya. Nah, ini kalau dari Provinsi Kepri, akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa Pak Ansar Ahmad akan berpasangan dengan Nyanyang Haris Pratamura. Pratamura, ya. Nyanyang Haris Pratamura ini kita ketahui dia adalah Ketua anggota DPRD Kepri ya Bang. Iya, terpilih lagi. Terpilih lagi dan dia juga dari latar belakang partai politiknya adalah Gerindra, ya. Gerindra. Pilihannya Pak Prabowo. Betul. Jadi ini surat rekomendasi ini ditekan langsung oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra Pak Prabowo Subianto dan sekaligus Presiden terpilih ya. Yes. Wah, biasanya pilihan Pak Prabowo itu tak tergantikan lagi. Contoh pilihan Pak Prabowo di Batam itu Amsakar dan Lee Claudia. Sudah ada checklist pilihan Pak Prabowo. Pilihan. Berarti ini juga checklist pilihan Pak Prabowo nantinya ini. Ini juga sebenarnya di luar prediksi ya. Awalnya mungkin kita mengira bahwa Ansar Rudi gitu. Karena ada beberapa nama kemarin pasangannya Pak Ansar ini disebut-sebut Pak Ansar akan berpasangan dengan Pak Rudi. Betul. Lalu disebut-sebut Pak Ansar juga akan berpasangan dengan Kapolda kita Pak Ian Fitri. Lalu disebut lagi, wah Pak Ansar akan berpasangan juga dengan Bang Dharma yang anggota DPD. Iya, dengan suara terbanyak gitu ya. Nah, sama Bang Nyanyang ini nggak ada sebut-sebut nih Bang. Iya. Senyap. Bahkan yang ramai juga dengan Aun Nur Rafiq ya, Bupati Karimun. Tapi ternyata Pak Prabowo memilih kader sendiri untuk mendampingin Pak Ansar gitu loh. Ya bagaimanapun Golkar itu suaranya cukup luar biasa di Kepri. Betul. Sehingga Gerindra dengan Golkar aja udah cukup untuk mengusung dan itu udah posisi yang sangat kuat ya gitu ya. Gerindra dan Golkar mereka sudah bisa mengusung sendiri sih Bang. Iya betul. Dan perintahnya ini langsung minta pada Pak Ansar dengan Pak Nyanyang ya untuk melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain untuk menggalang dukungan gitu ya. Baik. Nah kita tunggu nih Bang, lawannya siapa? Ya, apakah seperti di Batam? Dibatamkan. Apakah Kepri dibatamkan? Tapi kita berharap Kepri itu tidak dibatamkan. Kita berharap ada calon yang kuat untuk untuk bertarung di Pilgub Kepri juga. Kita berharap Pak Rudi juga ya berani maju kita berharap Pak Rudi karena satu ya. Kabarnya Pak Rudi juga sudah mendapatkan restu kabarnya. Tapi sebelum ada konfirmasinya, tanda tangan DPP masih atau surat itu kita masih belum bisa memastikan itu semua. Iya. Nah, soal politik juga Pak Lis Darmansyah, Bang, sudah mendapatkan juga nih, Bang. Rekomendasi dari Gerindra juga ya, bersamaan dengan keluarnya rekomendasi untuk Pilgub ya. Iya, sehingga ini kita sudah tahu nih, peta Tanjung Pinang sudah tahu nih. Udah jelas karena Pak Lis Darmansyah ini juga dari Tanjung Pinang, Bang. Iya. Nah, kalau dari Karimun itu yang sudah sejauh ini yang dapatkan beberapa rekomendasi itu salah satunya sekdanya Karimun, Bang. Iya. Itu juga sudah dapat rekomendasi nih. Wah, seru nih. Makin meriah nih pesta demokrasi kita. Tapi kita berharap jangan seperti Batam juga ya. Kita berharap ada betul-betul lawan tanding yang sama-sama makhluk kata Cak Nur kemarin ya. Kita pakai kata Cak Nur ya, Pak. Jangan dengan kotak kosong gitu kan. Karena agak jomplang antara makhluk dengan non makhluk. Ini istilah Cak Nur. Kalau gitu. Bintang itu baru satu ya, Bang? Masih Robi ya. Anaknya Pak Ansar. Wah, ini
Seru nih, Jo. Seru. Kita belum tunggu nih, Anambas, Lingga, Natuna masih belum nih. Kita masih dengan informasi, tapi katanya Betul. beberapa calon ada yang maksudnya petahana masih maju lagi, Pak. Iya, betul. Jo, dari dunia politik kita beralih ke kisru pengelolaan pelabuhan internasional Batam Center ya. Ya, semalam sempat hangat. Ya, saya sempat datang ke lokasi semalam. Oh gitu. Datang ke lokasi ngeliat jam sekitar jam 11 ya ke lokasi semalam. Iya, berarti peralihan pukul 00 ya semalam, dan akhirnya PT Sinergi Teladan memilih untuk keluar ya, karena memang untuk menjaga situasi tetap kondusif. Tapi seperti apa tadi hari pertama? Ternyata ada sesuatu yang agak menggelikan sedikit. Jadi ada salah satu penumpang yang sakit dan diangkut menggunakan troli barang. Ini hari pertama, tapi mungkin memang mungkin gagap ya Bang. Belum siap. Nggak tahu taruhnya di mana. Maksudnya mungkin tandunya belum ini, atau mungkin fasilitasnya itu belum ada ya. Kursi rodanya nggak tahu di mana taruhnya. Pakai troli. Saya tunggu foto menariknya dari Kang Cecep ini. Kalau memang ada. Troli barang. Betul. Gagap ya. Betul. Biasa itu Bang, hari pertama itu. Hari pertama biasa, dan kemungkinan kan sebelumnya mungkin itu fasilitasnya miliknya Sinergi Teladan gitu ya, dan kemudian masuk pengelola baru mungkin belum siap ya dengan peralatan seperti itu gitu. Tapi kita berharap siapapun pengelolanya pokoknya harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak nanti siap-siap dirujak oleh masyarakat. Nah, ini dari Bandara Nadiem Bang, rute penerbangan Batam Incheon. Tapi yang pengen nonton atau bertemu artis Korea ya. Udah bisa langsung jalan-jalan. Apa namanya salah satu grup band Korea itu, Ri? Apa namanya? Enggak ngerti ya? Enggak tahu. BS apa? BTS. Anak Gen Z yang ada di belakang kamera yang tahu, kita enggak tahu. Tapi jangan salah tafsir ya, BTS bukan best transceiver kayak BTS itu kalau di sini ini bukan tower telekomunikasi, bukan. Ini Abang BTS old school banget Bang, itu istilah old school untuk BTS loh Bang. Iya. Ini BTS yang lain. Ini kita dengan BID buka ini, kita balik ke topik di Bang. Ya baik. Jadi kalau sebelumnya bisa nonton filmnya, nonton konsernya, nah bisa langsung ke negaranya, karena tak lama lagi ada penerbangan langsung ya. Tapi kita mudah-mudahan ini benar-benar jangan misalnya akan. Iya. Dan mudah-mudahan ini reguler ya, bukan sistem charter lagi. Jadi kapanpun kita mau ke Korea ya, yang penting paspor hidup, duit ada, terbang. Ciao. Saya masih belum mau ke luar negeri dulu. Kenapa? Karena sumpah palapa itu belum saya jalankan. Dari Sabang sampai Merauke. Ya elah. Sadap. Nih Bang, ada berita kriminal Bang dari Batam Kota Bang. Yang kasus mana nih? Yang pemerkosaan itu Bang. Oh, yang ditangkap ya, berhasil digagalkan ya. Semalam kan kita masih sedikit berdebat ya kasus itu, apakah direncanakan, apakah tiba-tiba, apakah itu mendadak dipikirkan. Betul. Ternyata sudah direncanakan Bang. Dari pengakuan pelaku, dia sudah merencanakan, sudah mempersiapkan semua alat dan kayak termasuk pisau ya untuk mengancam korban. Jadi benar-benar dia itu sudah tahu harus ngapain, harus berbuat apa. Ya kita harap ini dihukum. Ya berat, seharusnya menikah saja, nggak usah melakukan hal-hal yang kriminal seperti itu kan gitu. Maksudnya menikah dengan dia cari pasangan. Ya cari pasangan gitu kan. Karena mungkin udah kebelet ya. Ya mungkin. Ya, tetap saja. Kan ada nikah gratis. Ya masih kriminal Jo, soal pembunuhan Nilwina. Nilwina. Tadi ada rekonstruksi ya yang kasir toko di Batu Haji ya? Di Sagulung ya. Jadi ternyata si pelaku ini memang memukul si korban sampai tak berdaya, sampai tak bergerak, kemudian baru diruda paksa. Wah ini memang sadis juga ya. Benar, sadis. Orang sudah tak bergerak, diperkosa lagi gitu, gila. Iya, kadang-kadang makin hari makin ke sini akal sehat manusia itu makin berkurang ya. Kita banyak melihat kasus-kasus yang rasanya di luar nalar, di luar logika. Kita rasanya dulu nggak pernah sebrutal ini gitu. Tapi makin hari makin brutal. Contoh kayak kakek-kakek kemarin yang sudah muda paksa, maksudnya memperkosa anak sendiri ya, betul. Gitu, dari SD dan sekarang. Ya kasus-kasus serupa ini sering kita
sering kita dengar, sering kita baca, sering kita dapat informasinya, ya mungkin harus ada kayak mungkin setiap masyarakat ya harus dari dalam diri sendiri mulai memperbaiki perbedaan masing-masing. Betul. Padahal solusinya adalah menikah. Tidak cukup satu, bisa dua. Ya, karena mungkin kalau di dalam agama Islam diperbolehkan. Diperbolehkan sampai 4 asal mampu, asal adil kan gitu loh kan. Nah Bang, terakhir nih Bang, Pemko Batam menganggarkan bantuan untuk partai politik sebesar 3,1 miliar. Wah, luar biasa. Tapi jadi, katanya besarannya berbeda-beda tiap partai. Iya, tergantung jumlah perolehan suaranya. Dia baru dikalikan. Paling besar itu Nasdem. Wah, Nasdem paling tinggi kalau di Batam. Nasdem, Gerindra sama PDIP. 4 besar itu Bang. Ya, jadi semakin tinggi perolehan suara kemarin di Pileg, semakin besar dana bantuan politiknya. Mudah-mudahan dengan dana bantuan politik ini, parpol ini bisa berjalan dengan baik dan benar di jalannya. Betul. Ya terakhir Jo, mungkin masih kriminal yang kemarin kasus kurir sabu 30 kg itu ya. Yang pelaku menjemput langsung ke Malaysia itu ternyata diiming-imingi upah 300 juta. Siapa yang nggak mau? 300 juta ya. Oh sempat lewat, kipas-kipas gitu ya Jo. Cuman kerja sehari 2 hari. Sekarang juga kipas-kipas sih, tapi di dalam jeruji besi. Panas Bang. Panas itu Bang, panas. Ya bagaimanapun siapapun pasti akan tergiur dengan kesempatan kerja yang makin minim akhir-akhir ini Bang. Pasti ya dengan tawaran-tawaran seperti itu pasti akan. Tapi mereka harus tahu bahwa konsekuensinya benar-benar luar biasa karena sampai hukuman mati. Hukuman mati minimal seumur hidup ya. Mungkin bagi yang ingin, yang mestinya sudah berniat pengen lakukan itu ya harusnya pikir-pikir dahulu. Karena kalau jika masih punya anak, keluarga, ya mikir-mikir dahulu bahwa hukumannya bukan ringan, betul. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di luar sana yang mungkin layak dan halal untuk orang istri dan anak di rumah. Iya. Oh Jo, tadi hampir lupa saya Jo. Beredar di grup WA ya bahwa ada perubahan katanya denda-denda pelanggaran lalu lintas. Oh gitu Bang. Dan sangat murah, 20.000, 30.000 tidak. Dan ternyata itu hoax, sudah dikonfirmasi. Berarti tak pakai helm masih tetap 500.000 ya Bang? Iya tetap. Karena kalau ada perubahan pasti ada perubahan regulasi gitu loh. Ada PP yang harus diubah itu Bang. Iya, panjang prosesnya gitu loh. Ini ada aja orang-orang yang iseng suka menyebarkan informasi yang tak benar gitu. Benar. Nah, hati-hati, tetap selektif gitu ya. Oke, deh Bang, makasih banyak ya Bang. Sama-sama Jo. Nah, pembaca Batam Pos, itulah berita-berita yang terhot sepanjang hari ini di Batam maupun di Kepulauan Riau. Nah, nantikan lagi berita-berita selanjutnya di Hot News selanjutnya. Namun, saya mengucapkan terima kasih banyak telah berlangganan koran Batam Pos dan juga telah membaca berita-berita Batam Pos di laman batampos.co.id. Dan juga sudah like, subscribe, komen di media sosialnya Batam Pos. Apa aja Bang? Ada TikTok, ada Instagram, ada X, ada Facebook, ada YouTube, dan Thread. Kita selalu lupa Thread itu. Iya, Thread. Silakan disimak di sana. Ada banyak informasi menarik. Banyak informasi menarik yang kita akan share di sana, dan masyarakat bisa, kalau untuk video-video bisa ngeliat di Facebook, Instagram, atau TikTok atau YouTube. Betul. Di sana. Dan lebih hidup di situ. Ya, mensubscribe dan mengkomen itu atau men-share itu bagian dari membantu kami tetap mempertahankan, mengabarkan informasi-informasi yang terbaik, tentunya dengan kaidah jurnalisme yang benar. Etika jurnalisme itu penting sekarang. Iya, jadi ini kita agak berbeda dengan yang konten kreator ya, karena kita berbasis media, maka regulasi tentang bagaimana pemberitaan itu tetap kita boleh dan tidaknya, dan itu diatur oleh ya contohnya misalnya untuk kasus asusila yang melibatkan anak, tentu kita tidak bisa membuka secara vulgar karena ada undang-undang perlindungan anak. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak dijelaskan pelakunya, diblurkan wajahnya segala macam, mungkin ada anak-anak di sini. Iya, kalau pelakunya berpotensi diketahui orang dan berpotensi mengetahui korbannya, maka pelakunya pun harus diblur. Dan regulasinya begitu. Bagaimanapun anak itu masih punya masa depan yang panjang. Iya. Oke Bang, kita akhiri aja nih. Ini sudah selesai nih. Sorry Adi, agak panjang. Oke, Baca Batam Pos, terima kasih banyak sudah menyaksikan Hot News Batam Pos. Nantikan Hot News selanjutnya dalam edisi selanjutnya. Dadah. Salam redaksi.